Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mekanika teknik yang disusun oleh 7 orang. Yang pertama Siti Nurhalisa, Kaila Gadisa Ramadhani, Nur Hikmah, Nur Afni, Nur Asisa, Haru Hairuddin, dan Torik Ihsa Fadullah. Di sini PPT kami itu berjudul Analisis Gaya dan Momen Peledakan Tambang Batubara Open Pit. Pendahuluan. Pada suatu pagi di tambang terbuka Gunung Merapi Quarry, tim peledakan bersiap untuk melakukan kegiatan production blasting pada bench setinggi 10 meter. Cuaca cerah, angin tenang, dan seluruh area telah dinyatakan aman oleh tim K3. Bagian engineering memberikan tantangan baru kepada tim. Mereka harus menguji pola peledakan 3x3 lubang yang sebelumnya jarang digunakan di pit tersebut. Di tengah bench terdapat sebuah free fetch yang harus dibuka lebih lebar agar alat gali muat dapat bekerja lebih efisien. Namun, batuan di lokasi itu terkenal padat dan memiliki struktur rekahan yang tidak teratur, sehingga diperlukan perhitungan gaya dan momen dari energi ledakan untuk memastikan pembongkaran berlangsung efektif tanpa menimbulkan overbreak atau fly rock. Tim memulai dengan membuat 9 lubang bor. Salah satu lubang pusat diisi dengan 100 kg ANFO, sementara 8 lubang lainnya yang berada mengelilinginya diisi 60 kg ANFO. Setiap lubang dibor hingga kedalaman 10 meter dengan burden rata-rata 3 meter. Karena terdapat alat berat yang beroperasi tidak jauh dari free fetch. Engineer menekankan bahwa peledakan kali ini dihitung dengan sangat cermat agar energi tidak berlebihan. Sebelum detonasi, seorang engineer junior mengangkat pertanyaan, seberapa besar sebenarnya gaya dan momen HEV yang akan dihasilkan oleh kombinasi 9 lubang ini terhadap free fetch? Apakah cukup untuk memecahkan batuan atau malah berisiko terlalu kuat? Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Nur Hikmah. Selanjutnya yaitu untuk menjawabnya, tim pun melakukan analisis teknis lengkap. Mereka menghitung tekanan gelombang dari masing-masing lubang, konversi energi ke ekuivalen TNT, distribusi gaya terhadap bidang bebas, serta momen rotasi batuan terhadap titik tumpu bench. Hasil analisis ini akan menentukan apakah desain peledakan tersebut aman, efektif, dan efisien sebelum peledakan dilakukan. Parameter pola nilai 3x3 9 holes, kedalaman lubang 10 meter, burden 3 meter, spacing 4 meter, charge lubang pusat 100 kg ANFO, charge lubang perifer 60 kg ANFO, GPA ANFO 0,8 TNT, area kerja gaya A sama dengan B dikali H sama dengan 30 meter pangkat 2. Lever ARM pusat 5 meter, lever ARM perifer 7 meter, momen minimum yang diperlukan 2,5 mnm. Selanjutnya itu tujuan analisis momen dan gaya dalam peledakan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa energi bahan peledak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan batuan penutup, overburden, interburden, atau lapisan keras yang menutupi batu bara. Pada tambang batu bara open pit, peledakan harus dilakukan secara terkontrol karena seringkali berdekatan dengan sim batu bara yang lunak dan sensitif. Tujuan analisis ini mencangkup akses teknis, keselamatan, dan efisiensi operasi penambangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri Nur Afni. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu yang pertama pengertian pertambangan, tambang dan penambangan. Pertambangan adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup proses penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan mineral atau batu bara. Pertambangan bersifat end-to-end proses, artinya semua rangkaian dari pencarian hingga pemasaran hasil tambang termasuk dalam satu sistem kegiatan pertambangan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis agar sumber daya mineral dapat dimanfaatkan secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Tambang adalah lokasi atau tempat di mana kegiatan pertambangan dilakukan.
Tambang dapat berupa tambang terbuka atau open pit, quarry, maupun tambang bawah tanah atau underground mine. Tambang merupakan wilayah kerja yang secara teknis dan administratif ditetapkan sebagai area untuk mengambil mineral atau batu bara dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material berharga dari dalam bumi, baik melakukan metode tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Penambangan mencakup kegiatan seperti pembongkahan atau drilling dan blasting, pemuatan, pengangkutan, dan penimbunan. Jadi, penambangan adalah salah satu bagian dari rangkaian pertambangan, yaitu tahap teknis di mana mineral secara fisik diambil dari sumbernya. Yang kedua yaitu peledakan. Peledakan adalah proses pemecahan massa batuan menggunakan energi bahan peledak yang ditempatkan dalam lubang bor atau black holes. Ketika bahan peledak diletakkan, terjadi pelepasan energi yang sangat cepat, sehingga menghasilkan tekanan tinggi, gelombang kejut, dan gas berkecepatan tinggi yang menyebabkan batuan retak, pecah, dan terlempar dari posisi semula. Dalam pertambangan, peledakan digunakan untuk membongkar batuan agar lebih mudah digali, dimuat, dan diangkut. Kegiatan peledakan harus direncanakan secara teknis dengan memperhatikan pola pemboran, jenis bahan peledak, yaitu desain delay, keselamatan kerja, serta kendali getaran dan fly rock. Yang ketiga, apa itu pola 3x3? Pola 3x3 adalah desain atau susunan lubang bor atau black holes dalam kegiatan pemboran dan peledakan, di mana lubang bor disusun dalam 3 baris dan 3 kolom, sehingga total terdapat 9 lubang bor dalam pola tersebut. Dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan landasan teori dari Nur Afni. Berikutnya dilanjutkan oleh Saudari Siti Nurhalisa. Saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu pengertian gaya HEF. Gaya HEF adalah resultan gaya yang bekerja pada blok batuan setelah fase detonasional, biasanya disebabkan oleh tekanan gas, ekspansi produk ledakan. Biasanya gaya HEF bergantung pada muatan, penampang massa batuan yang terdampak, dan kondisi mekanik batuan atau kenaikan retakan, cohesion, dan friction angle. Selanjutnya, untuk menghitung momen dan gaya, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, TNT equivalent. Lubang pusatnya, rumusnya itu W sama dengan 100 kg dikali dengan 0,82 sama dengan 82,0 kg TNT. Untuk lubang perifernya masing-masing 60 dikali 0,82 sama dengan 49,2 kg TNT. Selanjutnya menghitung tekanan dan gaya. Rumus tekanannya itu 52 W dibagi R pangkat 3 dan rumus gaya itu F sama dengan P dikali A. Pada rumus tekanan, MPa diubah menjadi PA dengan 1 MPa itu 10, 1 MPa itu sama dengan 10 pangkat 6 PA. Yang pertama itu lubang pusatnya, W sama dengan 82,6 kg. Lubang pusatnya itu W sama dengan meter. Jadi R-nya 3 sama dengan 120. Tekanannya kali 80. MPa-nya diubah menjadi 10 pangkat 6, jadi 34,112 dikali 10 pangkat 6 PA. Area A sama dengan 30 meter pangkat 2. Untuk menghitung gaya, F sama dengan tekanan dikali dengan A. Jadi 34,112 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan 30 hasil 0,2336 dikali 10 pangkat 9 Newton. Jadi itu 1,02336 dikali 9 Newton diubah menjadi atau W sama dengan 49,2 kg
R-nya itu jari-jarinya itu 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 itu 512. Tekanannya itu 52 dikali 49,2 dibagi 512 sama dengan 52 dikali 0,0960975 sama dengan sekitaran 4,99969 MPa. Jadi MPa itu diubah jadi 10 pangkat 6, jadi 4,99969 dikali 10 pangkat 6 PA. Sekarang gaya. F sama dengan P dikali A, jadi 4,99969 dikali 10 pangkat 6 dikali 30. Sama dengan 149,907 dikali 10 pangkat 6 Newton. Diubah jadi MN, hasilnya 149,907 MN. Di sini ada catatan angka gaya sangat besar karena area diasumsikan 30 meter 30 meter pangkat 2 dan tekanan MPa. Selanjutnya menghitung momen tiap lubang dan total. Momennya itu M sama dengan F dikali D. Lubang pusatnya itu 5 meter. Jadi untuk mencari momennya itu 1,02336 dikali 109 Newton dikali 5 meter, hasilnya itu 5,1168 dikali 109 NPM. Hasilnya yaitu 5,5116,8 MNPM. Selanjutnya per lubang perifer. D-nya itu 7 meter. Jadi untuk menghitung 149,97 dikali 106 Newton dikali 7, hasilnya itu sekitaran 1049,35 MNP. Per lubang perifer. Ada 8 lubang perifer, jadi total momen perifernya itu sisa dikali 8, 1049,35 dikali 8, hasilnya 8.394,8 MN per PM. Selanjutnya momen total untuk 9 lubang, jadi momen pada lubang pusat ditambah dengan momen pada perifer, jadi 5.116,8 13.511,6 dikonversikan dari MN ke milinewton ke kilo, MN ke KN menjadi 13.511 jadi 13.511.600 KN per M. Selanjutnya untuk membanding kilonewton per PM. Momen total lubang diperkirakan 13.511,6 MN, jauh lebih besar daripada M, lebih besar dari kebutuhan, atau angka kasarnya momen total dibagi dengan momen risiko overbreak dan flare up. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari Siti Nurhaliza. Selanjutnya kepada Saudara Thorik Halilintar. Baik, mengapa dicari perbedaan? Yang pertama, energi ledak tidak semuanya dipakai untuk mengangkat blok. Energi dipakai juga untuk memecah batuan, fracture energi, kehilangan panas, bunyi, vibrasi, memecah jaringan retakan, percepatan partikel fly rock, dan deformasi plastis. Yang kedua, distribusi energi spasial. Energi tidak merata. Menerima energi besar, retakan, sedangkan bagian lain lubang, asumsi linear, kadang konservatif atau overestimate bila delay, timing, atau urusan benar-benar mengurangi akumulasi gaya seketika.
Yang ketiga, model blok ideal terlalu sederhana. Blok yang dilepas jarang berperilaku seperti satu kubus kaku. Retak internal, sambungan, bedding planes, dan discontinuous mengurangi gaya efektif yang perlu untuk memecah dan memutar blok. Yang keempat, tingkat fragmentasi menurunkan masa efektif. Jika fragmentasi, sebagian massa cerabut kecil yang memerlukan. Ini mengubah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang dipaparkan oleh Saudari Torik. Selanjutnya Saudari Kaila Gadisa. Terjadi apabila suatu peledakan berisiko overbreak dan flare. Jika dalam suatu kegiatan pengeboran dan peledakan terjadi risiko overbreak flare, maka akan ada teknik maupun keselamatan. Dampak overbreak. Overbreak adalah kondisi di mana batuan yang hancur melebihi batas. Apa yang terjadi jika profil jenjang menjadi tidak stabil, menjadi terlalu curam, terlalu banyak terlepas, membuat slope lebih kebaikan meningkat. Empat, volume material yang akan bertambah. Hal ini menaikkan biaya pemuatan dan pengangkutan. 5. Kehilangan cadangan. Pada tambang biji, overbreak dapat membuat mineral berharga ikut hancur dan tercampur limbah. 6. Kerusakan pada lubang bor atau geometri peledakan selanjutnya. Overbreak akan membuat lokasi lubang bor berikut tidak sesuai desain. B. Dampak flare rock. Flare rock adalah lemparan batu yang terpental jauh karena energi peledakan yang tidak terkendali. Flare rock 1. Bahaya fatal bagi pekerja flare rock dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian karena batu terlempar dengan kecepatan tinggi. 2. Kerusakan alat berat dan fasilitas. 3. Kerusakan lingkungan sekitar bangunan, jalan tambang, dan vegetasi dapat rusak. 4. Gangguan operasional area harus dihentikan sementara untuk inspeksi keselamatan. 5. Terciptanya image buruk terhadap perusahaan. Jika terjadi dekat pemukiman, masyarakat dapat menuntut dan perusahaan dianggap tidak menerapkan K3 dengan baik. 6. Meningkatnya potensi kecelakaan domino. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari Kaila Gadisa. Selanjutnya materi terakhir yaitu Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membahas bagaimana cara mencegah dari adanya beberapa dampak ketika kita melakukan proses peledakan pada uh, kegiatan tambang. Yang pertama itu ada cara mencegah overbreak. Nah, langkah pertama untuk cara mencegah overbreak itu menggunakan pola pemboran yang tepat, burden dan spacing harus sesuai rekomendasi batuan. Lubang bor tidak boleh terlalu rapat atau overcharge atau terlalu dalam. Yang kedua, mengatur jumlah bahan peledak dengan benar, menghindari overcharging yang dapat merusak batuan di luar batas desain. Decouple charge untuk agar energi tidak berlebihan. Yang ketiga, menggunakan teknik controller blasting, line drilling, and pre-splitting smooth blasting. Teknik ini membuat permukaan lereng lebih rapi dan mengurangi retakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, kontrol kedalaman atau subdrilling, yang dimana subdrill yang terlalu dalam akan menyebabkan dasar bench pecah, tidak terkontrol, harus sesuai desain, yang umumnya 0,2 sampai 0,4 barden. Yang kelima, menjaga kualitas lubang bor. Lubang tidak boleh miring atau deviation karena dapat menyebabkan energi meledak ke arah salah. Air dalam lubang juga harus dikontrol. Cara mencegah dampak yang kedua itu adalah fly rock. Yang pertama, menggunakan steaming yang cukup. Steaming terlalu pendek adalah tekanan gas keluar ke atas menuju fly rock
dan gunakan batu pecah kurang lebih sepertiga panjang lubang. Yang kedua, mengatur delay yang tepat. Delay yang terlalu dekat bisa menambah tekanan kumulatif sehingga batu terlempar. Yang ketiga, menutup area atau blast over menggunakan jaring kawat atau karpet ban pada area yang rawan fly rock. Yang keempat, membuat blast exclusion zone. Semua pekerja dan alat harus berada jauh dari radius aman. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan pengisian bahan peledak. Overcharge atau peledak pada bulky terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan berlebih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami tentang analisis gaya dan momen peledakan tambang batubara open pit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.